Sebuah insiden ledakan terjadi di sebuah perusahaan penghasil produk kimia, Bayer CropScience, West Virginia pada tahun 2008. Pabrik CropScience Bayer merupakan sebuah kompleks pabrik kimia yang besar dengan luas areal lebih dari 400 hektar di aliran sungai di dekat Charleston, terletak di areal berpenduduk sangat padat, bersebelahan dengan Universitas Negara bagian West Virginia. Di sana dioperasikan 4 unit produksi yang menggunakan bahan kimia yang sangat beracun, termasuk diantaranya metil isosianat atau MIC untuk memproduksi pestisida karbamat dan produk-produk lainnya. Salah satu unit terletak berdekatan dengan 6.700 galon tangki penyimpan MIC yang digunakan untuk melakukan serangkaian reaksi kimia untuk mensintesa pestisida, metamil dan larvin. Tahun 2008, unit metamil larvin di-shutdown beberapa bulan untuk scheduled maintenance, major upgrade sistem kontrol, dan penggantian pressure vessel residual treater yang sudah 25 tahun beroperasi. Di dalam vessel ini, sisa metamil didekomposisi pada temperatur tinggi, sehingga larutan sisa ini bisa digunakan sebagai fuel di tempat lain di pabrik ini. Proses ini melepas panas dan harus dikendalikan dengan sangat hati-hati untuk mencegah runaway reaction. Bayer ingin unit ini segera bisa beroperasi lagi untuk memenuhi permintaan produk larvin dengan pekerja dilemburkan untuk menyelesaikannya. Keputusan diambil untuk menjalankan kembali unit ini. Tetapi ini prematur, pekerja menghadapi banyak masalah peralatan dan sistem kontrol komputer yang baru belum sepenuhnya dikalibrasi dan belum siap digunakan. Hal ini membuat startup kali ini sangat beresiko. 5 hari menjelang startup unit ini, residu treater dioperasikan. Untuk alasan safety, vessel harus diisi pelarut bersih dan dipanaskan guna mencegah terkumpulnya metamil reaktif yang berbahaya selama startup. Safety interlock akan mencegah residu metamil masuk ke vessel jika temperaturnya terlalu rendah. Tetapi beberapa operator yakin, pemanas tidak bisa menaikkan temperatur yang diperlukan untuk membuka valve. Bertentangan dengan prosedur operasi, operator menggunakan password untuk membypass safety interlock. Akal-akalan rutin seperti ini meningkatkan kemungkinan terjadinya runaway reaction. Masalah peralatan lainnya mengalihkan perhatian operator. Dan pada hari kecelakaan terjadi, operator melakukan kesalahan tidak mengisi vessel dengan pelarut. Penambah bahaya, masalah di crystallizer menambah konsentrasi metamil di dalam residu di atas dari safe operating limit. Sepanjang hari metamil di dalam vessel mulai terdekomposisi melepaskan panas. Ketika temperatur naik, kecepatan reaksi dekomposisi metamil meningkat dengan cepat. Pukul 10 malam temperatur naik mencapai batas aman. Jam 10.30 malam, tekanan mulai naik dengan cepat tanpa diketahui oleh panel operator yang disibukkan oleh masalah di peralatan yang lain. Pada pukul 10.25 malam, high pressure alarm di vessel residual treater bekerja. Panel operator salah mengira tekanan naik disebabkan fan pipe yang tersumbat karena dulu hal itu sering terjadi. Dia meminta 2 operator lapangan untuk memeriksa fan pipe dan memaksimumkan sistem pendingin vessel. Akan tetapi runaway reaction sudah tidak bisa dikendalikan lagi. Pada pukul 10.33 malam vessel residu treater akhirnya meledak. Kepungan vessel menghancurkan piping, saluran listrik, dan sebagian besar struktur kolom pabrik. Lebih dari 2.200 galon flammable dan toksik material tersebar ke segala arah. Kebakaran besar terjadi, debu-debu menghancurkan protective steel di sekitar tangki yang mengandung 13.700 pon metil isocianat. 2 pekerja yang memeriksa kondisi fan pipe luka parah. 2 pekerja lainnya dan 6 sukarelawan pemadam kebakaran dirawat akibat terpapar bahan kimia beracun. Mari kita bahas hal-hal apa saja yang berkontribusi menyebabkan terjadinya runaway reaction di vessel residu treater. Hal pertama adalah keputusan untuk men-startup unit ini terlalu dini. Masih terlalu banyak masalah yang belum teratasi dengan baik. Hal ini tentu saja mengurangi kemampuan operator dalam mengatasi masalah-masalah kritis selama startup. Selama startup, perhatian operator teralihkan untuk mengatasi masalah-masalah pada banyak peralatan pabrik yang sedang dioperasikan kembali. Selain itu, sistem kontrol dari komputer yang baru belum siap. Sistem belum dikalibrasi dengan baik. Hal ini membuat penelusuran masalah menjadi sulit dan kompleks. Sebagai salah satu mitigasi untuk mencegah runaway reaction di dalam vessel residual treater adalah dengan menambahkan solvent sebelum startup. Hal ini guna melarutkan metamil sisa sehingga tidak terdekomposisi yang akan melepas panas dan memicu terjadinya runaway reaction. Akan tetapi dalam startup kali ini operator tidak menambahkan solvent ke dalam vessel residual treater.
Oleh karenanya setiap kandungan metomil sisa yang masuk bersama feed ke vessel ini akan terus terakumulasi yang kemudian bisa langsung terdekomposisi dan melepaskan panas. Tanpa solvent, metomil sisa dapat terakumulasi di dalam vessel residual treater. Begitupun ketika temperatur feed terlalu rendah. Metomil berpotensi tidak terlarutkan dan bisa terakumulasi dalam jumlah yang banyak di dalam vessel. Safety interlock seharusnya bisa mencegah feed dengan temperatur yang terlalu rendah masuk vessel. Tetapi operator membypassnya. Unit crystallizer ketika itu mengalami masalah sehingga lebih banyak metomil sisa yang masuk ke dalam vessel residual treater. Hal ini seharusnya tidak masalah. Akan tetapi karena operator melakukan kesalahan dengan tidak menambahkan solvent ke dalam vessel dan temperatur feed juga terlalu rendah, maka terjadilah akumulasi metomil sampai di ambang batas amannya. Akhirnya peningkatan kandungan metomil di dalam vessel residual treater tidak terhindarkan. Terjadilah dekomposisi metomil di dalam vessel yang menimbulkan panas. Ketika temperatur meningkat, proses dekomposisi bertambah sehingga meningkatkan tekanan dalam vessel dengan cepat. Peningkatan tekanan di dalam vessel residual treater tidak terdeteksi oleh operator yang disibukkan dengan berbagai permasalahan startup di peralatan yang lainnya. Ketika menyadari adanya kenaikan tekanan di dalam vessel residual treater, operator keliru menyimpulkan dan mengira penyebabnya adalah sumbatan pada fan pipe yang memang sering terjadi selama ini. Beberapa pelajaran penting bisa kita ambil dari peristiwa kecelakaan ini agar hal yang sama tidak terjadi di pabrik tempat kita bekerja. Penting untuk diperhatikan bahwa sebelum memutuskan untuk memulai startup, yakinkan peralatan-peralatan yang diperlukan sudah benar-benar siap dioperasikan. Gangguan pada peralatan-peralatan ini berpotensi menambah beban panel operator, yang bisa menurunkan kemampuan mereka untuk mengatasi masalah startup. Lakukan upaya-upaya yang cukup untuk mengurangi beban panel operator selama startup. Yakinkan sistem kontrol otomatis sudah dapat bekerja dengan baik. Untuk mengurangi beban panel operator, tempatkan sesegera mungkin peralatan-peralatan ke dalam sistem kontrol otomatis. Setiap pabrik ada sistem kritikalnya masing-masing. Kenali sistem kritikal ini dan cara-cara pencegahan, pengendalian atau cara-cara memitigasinya. Kegagalan memahami sistem kritikal seperti dalam insiden ini telah menyebabkan terkumpulnya metomil di dalam vessel residual treater. Selanjutnya metomil terdekomposisi tanpa bisa dicegah sehingga menimbulkan runaway reaction yang berujung pada terjadinya ledakan. Salah satu cara untuk selalu siap dalam mengatasi masalah-masalah pada sistem kritikal adalah dengan melakukan latihan rutin. Lakukan simulasi cara mengatasi berbagai masalah yang mungkin terjadi di sistem kritikal. Yakinkan prosedur sudah tersedia dengan memadai dan selalu terupdate. Tentu masih banyak pelajaran yang bisa diambil dari peristiwa ledakan di perusahaan penghasil produk kimia, Bayer CropScience, West Virginia ini. Semoga apa yang sudah kita bahas tadi bermanfaat untuk mencegah insiden serupa terjadi di tempat kita.